Kunjungan Kabid Dikdas Kota Kupang Oktovianus Naitboho pada hari pertama masuk sekolah selama 2 hari di SMP Negeri 4 Kupang dan SD Kristen Hosana Kupang pada tanggal 9 dan tanggal 10 Januari tahun 2023. Dalam kunjungannya, Kabid Dikdas menyampaikan beberapa pesan terkait dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang antara lain, ujian online berbasis aplikasi untuk tingkat SD dan SMP yang akan dilaksanakan secara serentak. Pada kesempatan tersebut Oktovianus berpesan kepada kedua sekolah tersebut agar 15 menit sebelum dan 15 menit sesudah KBM, guru dan siswa melakukan pembersihan sampah di halaman dan ruang kelas masing-masing. Simak selengkapnya di sini. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama khusus kelas 6. Coba angkat tangan yang kelas 6. Oh ini kelas 6 ya. Jadi informasinya nanti bulan Mei awal untuk kelas 6 itu ujian sekolahnya serentak satu kota Kupang. Soal sama dan berbasis komputer. Jadi kalau selama ini sekolah atur, susun soal sendiri, kita ingin supaya kita ada pemetaan dengan menggunakan soal yang sama yang dilakukan secara online. Begitu. Jadi khusus yang kelas 6, tolong mulai kira-kira lagi 4 bulan belajar secara baik. Yang kedua, saya bangga juga datang di sini karena saya juga tidak tahu tadi malam saya dikirimkan berita dari tim penilai kebersihan tingkat kota. Ya, itu tim dibentuk secara rahasia oleh Pak Penjabat Wali Kota dan mereka menilai mulai dari kecamatan terbersih dan terjelek atau terkotor, kelurahan terbersih dan terjelek atau terkotor, PAUD terbersih dan terjelek atau terkotor, SD terbersih dan terkotor, sampai dengan SMP. Dan ternyata Hosana juga masuk. Saya memang baca juga seperti tidak percaya, maka hari ini saya datang mau lihat. Sekolah terbersih peringkat 5 dari 155 SD di Kota Kupang. Lalu yang berikut, kami sudah kasih edaran 15 menit sebelum dan sesudah. Jadi kalau sebelum, taruhlah misalnya apelnya jam 7, berarti kira-kira jam berapa ya? 6.45 kita sudah mulai bersih-bersihin masing-masing di kelasnya. 15 menit sebelum mulai dibersihkan, setiap siswa pilih kotorannya. Kemudian setelah bel untuk pulang, ya 15 menit bersihkan memang ruang kelasnya, sehingga nanti besok pagi datang ya langsung masuk sudah dalam posisi bersih. Jadi ini yang kami mau tegaskan, 15 menit sebelum dan 15 menit sesudah. Lalu yang berikut, wajib menggunakan sal. Tahu sal tidak? Ini yang selendang yang dipakai. Ada banyak yang belum pakai ya. Itu wajib ya. Tadi saya lihat ya 90% sudah menggunakan. Yang belum itu nanti Bapak Kepala dengan wali kelas masing-masing tolong diingatkan setiap hari masing-masing menggunakan sal. Ada beberapa informasi di awal tahun ini ya, supaya kita satu persepsi terkait dengan kebijakan dinas. Yang pertama, untuk ujian sekolah tahun ini kita sudah sepakat baik di tingkat rakor SD maupun SMP itu dilaksanakan seragam. Jadi kalau tahun lalu masing-masing sekolah dia susun soal, dia ujian sendiri, periksa sendiri, dan ini tahun untuk beberapa mapel. Jadi mulai dari IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Ini 5 mata pelajaran ini ujiannya soal sama untuk satu tingkat kota ini. Sedangkan mata pelajaran yang lain itu diatur sendiri oleh masing-masing sekolah. Karena itu kami juga sudah anggarkan untuk pelaksanaan ini sehingga sekolah tidak akan dibebani dalam pelaksanaan ujian sekolah khusus untuk 5 mata pelajaran. Itu kebijakan yang pertama. Kebijakan yang kedua, di penghujung tahun 2022 itu saya lakukan analisis kelebihan dan kekurangan mulai dari
guru ya, mulai dari SD dan SMP. Khusus untuk jenjang SMP Bapak Ibu, hasil analisis menunjukkan bahwa kita masih kekurangan guru lebih banyak pada mata pelajaran seni budaya, teknologi informasi, TK, kemudian PKN, kemudian BK atau BP, itu syukur kemarin SMP 4 dapat lolos P3K pas kebutuhannya. Nah, analisis ini saya buat telaan melalui Bapak Kadis ke Pak Pejabat. Jadi kalau misalnya mutasi masuk dari luar, yang perlu ditolak apa? Ya, misalnya SMP, kalau mutasi dia datang dari MAPE, IPS, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tidak perlu diterima kalau masuk dari luar. Tapi kalau masuk dari luar, PKN, BK, kemudian seni, itu kita bantu proses percepat karena kita butuh guru. Yang ketiga, teman-teman yang honor, batas November 2023 ini semuanya akan dialihkan melalui tes, bukan langsung saja ya, tes untuk TP3K. Kenapa Bapak Ibu dilakukan itu? Bapak Ibu baca Undang-Undang Manajemen ASN. Jenis ASN itu cuma dua, yaitu pegawai negeri dan P3K. Tidak ada honor. Jadi kepegawaian itu hanya dua jenis saja, yaitu PNS dan P3K. P3K ini statusnya sama dengan PNS, hanya bedanya ketika pensiun. Jadi ini beberapa informasi yang kami ingin sampaikan di sekolah di awal tahun yang baru, akhir dari tahun ajaran 2022-2023 semester genap ini, dengan beberapa kebijakan itu.